Berhubungan dengan organisasi dan kode etik advokat, kita mungkin yang bukan advokat nih ya, tidak begitu paham dan tidak familiar sebenarnya apa sih kode etik dan organisasi dari si advokat ini. Adakah sebenarnya, kalau misalnya kita bahas berarti ada dong ya. Ada. Dan itu apa gunanya untuk kita sebagai masyarakat? Nah, mungkin akan dibahas lebih banyak lagi, lebih dalam di perbincangan hari ini. Sekali lagi Anda bisa bergabung via SMS, telepon, dan WhatsApp selama kami mengudara ya, nanti di 0822 8504 6975. Langsung aja, Bang Parlindungan. Ya, Jesse. Ini organisasi dan kode etik advokat. Nah, ini apa nih yang mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat Iya. nih? Ya, pertama ini kan organisasi advokat. Nanti kita akan bahas tentang kode etiknya. Kalau organisasi advokat berarti ini adalah berbicara tentang wadah. Oke. Setiap profesi pasti memiliki wadah, pasti memiliki organisasinya. Benar. Tak ubahnya seperti profesi-profesi lainnya. Dokter, ya begitu kan. Akuntan, ya profesi-profesi lainnya. Jurnalis ya. Jurnalis pasti punya organisasi dan pasti punya kode etik. Nah, itulah yang menyatakan bahwasanya ketika profesi membidangi suatu profesi pasti memiliki organisasi dan pasti memiliki kode etik. Nah, nanti sebelum kita akan bahas tentang kode etik, kita bicara tentang organisasinya. Oke. Nah, karena organisasi ini adalah merupakan sebuah wadah, tempat dia berkumpul, tempat dia bernaung, tempat dia berkomunikasi, makanya organisasi ini adalah sebagai tempat perkumpulan mereka yang secara terorganisir, mereka tergabung pada sebuah organisasi yang mana selain sebagai identitas, sebagai lambang, sebagai tempat dia berkumpul, organisasi ini juga sebagai tempat, sebagai wadah dia untuk bisa, apakah dia untuk sebagai lembaga perlindungan terhadap dia ketika dia mengalami permasalahan, atau justru ketika dia melanggar suatu ketentuan yang diatur dalam kode etik, organisasi inilah tempat pengaduan. Ya, apakah masyarakat merasa dikecewakan akibat dari pelayanan profesi, tempat pengaduannya adalah di organisasi ini. Ya, apakah notaris juga demikian? Ada tempat pengaduannya. Nah, organisasi Ikatan Notaris Indonesia kan begitu. Kalau di organisasi advokat, ya umumnya yang kita dengar, yang kita kenal adalah PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. PRADI ini secara historis itu didirikan oleh 8 organisasi advokat sebelumnya. Ya, sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, 8 organisasi inilah sebagai pendukung, sebagai orang-orang, sebagai kumpulan-kumpulan organisasi menyepakatkan untuk mendirikan sebuah wadah, yaitu namanya PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. 8 organisasi itu adalah Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, kemudian ada Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, kemudian ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, ya begitu ya singkatannya, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, nah, kalau disingkat begitu aja sih ya. Siap. Dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia APSI. Mereka menyepakati untuk mendiri sebuah wadah bernama PRADI. Nah, ini organisasi. Baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ketika ada organisasi lain kan begitu, Bang, Pak Parlin, Apakah hanya di PRADI? apakah hanya PRADI? Karena saya dengar ada nama organisasi-organisasi lain. Ya, apakah yang menaungi advokat yang juga ya? menaungi advokat? Oke. Nah, ini yang kita cukup sayangkan. Sekarang tanda kutip, organisasi advokat itu pecah Oh gitu. dari menjadi beberapa organisasi. Akibat mungkin ketidaksepahaman lagi secara internal, sehingga sekarang ini saya dapat informasi ada puluhan organisasi baru. Ada organisasi baru dan tidak hanya dikenal PRADI. Dan bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan, ini organisasi advokat kah atau sebagai himpunan persaudaraan kah atau hanya sebatas organisasi perkumpulan yang kita tahu hanya PRADI kan begitu? Tidak. Nah, karena di dalam undang-undang advokat tidak hanya mewajibkan sebuah organisasi advokat itu adalah PRADI. Jadi organisasi-organisasi lain juga berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan, menyelenggarakan perhimpunan-perhimpunan untuk menyelenggarakan segala bentuk tugas dan fungsi advokat. Oh, saya kira semua advokat itu harus masuk PRADI, ada aturannya seperti Nah, itu dia enggak Jessy. juga ya? Nah, anggapan-anggapan seperti itu yang
mungkin ada di masyarakat. Ternyata sekarang organisasi banyak. Semenjak terpecah di tahun 2015 pada saat musyawarah nasional, Pradi terpilihlah misal ya, si A yang terpilih, si A terpilih, lalu si B tidak terpilih, lalu membuat organisasi baru. Apakah ini sebuah organisasi tandingan? Tidak, saya tidak menyatakan, tidak mengklaim seperti itu, karena ini sebuah organisasi, saya tidak ingin dalam sampai ke sana, karena ini masih dinilai kontroversial untuk keabsahan dari sebuah organisasi Pradi ini, kan begitu. Kita lupakan dan kita tinggalkan itu. Dan saat ini yang menjadi dasar dalam menjadi advokat itu adalah ketika dia pasti sarjana hukum untuk menjadi advokat, kan begitu ya, dia pasti sarjana hukum. Kemudian secara legalitas dia sudah mengikuti, ini kita buatkan secara kesimpulan saja, bahwasanya dia sudah mengikuti ujian profesi advokat. Dan sebelumnya apakah sesudah dari itu juga dia telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian yang terakhir dia sudah disumpah dan dilantik menjadi advokat. Dan terakhir ketika dia ingin bersidang dibuktikan adanya kartu anggota dan ada berita acara sumpah. Gitu. Jadi kalau untuk persidangan ke pengadilan, dua dokumen itu yang ditunjukkan di majelis hakim. Kartu anggotanya, organisasi apanya, apakah Pradi atau organisasi lain, dan berita acara sumpah. Ketika sudah terbit berita acara sumpah, BAS dan KTA, pasti dia adalah sudah mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan tadi. Apakah dia sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, apakah dia juga sudah mengikuti pendidikan profesi advokat dan mengikuti ujian profesi advokat, dan dia sudah dilantik. Nah, nanti apakah ada runtutan-runtutan yang sebelumnya lagi, apakah dia sudah ikut magang selama 2 tahun, dia adalah warga negara Indonesia, dia tidak pernah dipidana selama 5 tahun, ya begitu kan. Dan dia benar-benar bukan dipastikan sebagai pegawai negeri sipil. Jadi advokat nggak bisa PNS juga ya? Tidak boleh. Dia harus memilih di antara satunya. Misalkan dia menjadi anggota dewan, dia sudah advokat nih, dia terpilih menjadi anggota dewan. Dia harus mengundurkan diri. Di antara salah satunya, apakah mengundurkan diri jadi anggota dewan atau dia mengundurkan diri menjadi advokat sementara. Tapi kalau dia tetap memilih, saya sementara untuk tidak aktif di dunia advokat dan tidak boleh beracara, tidak boleh menangani perkara-perkara apapun itu, karena dalam amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak dibenarkan itu. Jadi dia sementara mungkin lebih memilih untuk menjadi anggota dewan ya, atau menjadi bagian dari keanggotaan lembaga-lembaga pemerintahan ya, apakah lembaga penyiaran Indonesia, lembaga perlindungan anak begitu kan, yang berkaitan dengan kelembagaan negara. Sementara ketika berakhir dia boleh aktif kembali menjadi advokat. Nah, organisasi menaungi seperti itu. Nah, jadi organisasi tidak hanya sekedar menghimpun dari keanggotaan-anggotaannya, dia juga dapat melindungi keanggotaannya. Nah, gitu ya, dapat melindungi anggotanya dari kriminalisasi. Kan bisa saja nih kan ada kriminalisasi terhadap advokat kan. Misal dia mau mendampingi klien terkait perkara-perkara besar, lalu ada salah satu yang ingin berupaya agar ini tidak didampingi oleh si pengacara ini kan gitu. Lalu dicari kesalahan-kesalahan. Saya pernah ada kawan mengeluh kesah terhadap saya, pengacara. Dia dikriminalisasi sehingga dia dipanggil oleh pihak kepolisian akibat diduga dia bekerja sama menyembunyikan alat bukti si klien. Dan memberikan informasi-informasi bohong pada saat membuat laporan kepolisian. Ya, contoh, dia mendampingi kliennya terkait dengan kehilangan mobil. Ya, mobil itu dalam masa kredit. Ada indikasi bahwasanya mobil itu tidak hilang, tapi masih ada. Sebagai dasar untuk tidak mungkin laporan ini adalah, dia melaporkan kepolisian itu adalah untuk sebagai dasar kredit ini tidak bisa dilanjutkan kan gitu, alasan hilang. Jadi dia sama kliennya, padahal indikasi bahwasanya mobil itu masih ada. Jadi polisi memanggil ini advokat, memanggil advokat terkait dengan informasi dugaan dia menyembunyikan alat bukti ya, dan memberikan informasi-informasi bohong. Nah, padahal kan advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah demi untuk kepentingan klien. Dia memiliki hak imunitas, hak kebal hukum. Dia tidak bisa dipidana, tidak bisa penjara sepanjang dia untuk membantu untuk kepentingan hukum kliennya. Nah, ini organisasi harus membantu itu. Organisasi harus membantu itu. Nah, saat ini kan akan ada dalam waktu dekat, ya, dalam waktu dekat ini kan ada pemilihan ketua Pradi Pekanbaru.
ketua Pradi Pekanbaru. Nah, harapan-harapan seperti ini yang harus dibantu ketika ketua terpilih menakodai organisasinya. Organisasi advokat ini juga harus tugas fungsi seperti itu. Ketika advokatnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah undang-undang tidak bertentangan dengan kode etik advokat, ya itu wajib dilindungi anggotanya. Nah, gitu kan. Kebetulan saya kan ketua tim pemenangan Megawati Matondang untuk calon ketua. Dan sebenarnya kita fokus untuk menangani permasalahan-permasalahan itu. Nah, kita mengakomodir anggota-anggota agar anggotanya tidak dikriminalisasi. Nah, ini yang menjadi tolak ukur untuk kemajuan organisasi itu adalah ketika ketuanya memberikan perlindungan, bisa memberikan rasa nyaman, memberikan rasa sejuk terhadap anggota-anggotanya dan organisasi. Baik. Karena kan kalau kita mau memilih advokat, berarti kan memilih tempat curhat. Nah, itu dia. Memilih untuk menuangkan rahasia-rahasia, memilih untuk bisa menceritakan hal-hal yang menurutnya ini belum tentu bisa diceritakan kepada orang lain. Pasangan hidup aja belum tentu ceritain ya. Gitu. Apakah masa lalu? Karena kan bicara masa lalu untuk perkara ini kan, menangani perkara. Jadi kalaulah seorang klien memilih pengacara, lalu si klien tidak menceritakan seutuhnya terhadap duduk permasalahan, yang menjadi masalah nanti di tengah jalan ketika penanganan perkara tidak total. Akibat ada informasi-informasi masih belum disampaikan atau ditutup-tutupi, sengaja ditutupi begitu. Cerita aja belak-belakan. Kenapa? Karena di dalam kode etik, ya, di dalam undang-undang advokat juga mengatur demikian untuk menjaga rahasia klien sampai penanganan perkara, sampai justru hingga selesai penanganan perkara sekalipun. Jadi itu wajib hukumnya, tidak boleh dilanggar oleh si advokat untuk membongkar rahasia-rahasia. Itu bisa dilaporkan advokatnya demikian. Jadi bukan selesai perkara otomatis selesai penjagaan rahasianya, enggak cabut ya? Kuasa, cabut perjanjian, lalu boleh menceritakan rahasia-rahasia gitu lain, ya? tak boleh. Bertentangan. Jadi kalau mau cerita, ya cerita seutuhnya. Dan si advokat juga harus menjelaskan tentang kode etik itu, bahwasanya segala rahasia akan dijamin. Tapi benar-benar dijamin, tidak diceritakan. Kadang kan ada oknum pengacara itu yang justru bercerita tentang rahasia klien kepada pihak lawan, kadang bicara kepada orang lain, tak boleh. Jadi riskan kan, itu yang membuat image dari pengacara itu buruk. Kenapa? Karena advokat menceritakan tentang rahasia-rahasianya, perkara-perkara yang mungkin ini adalah riskan untuk diceritakan. Lalu ketika dia sudah memilih advokat yang dia percaya, lalu bayangkan betapa malunya ketika perkara-perkara yang berkaitan dengan aib, berkaitan dengan rahasia diceritakan kepada orang lain, kan gitu. Harus rahasia. Saya pun menangani perkara, saya tidak semuanya saya ceritakan kepada istri saya. Istri saya itu orang yang paling dekat toh di rumah. Betul. Saya menangani perkara apa, saya ceritakan menangani perkara A. Tapi mengenai pokok permasalahan tidak akan saya ceritakan. Tidak akan saya ceritakan. Kenapa? Itu rahasia. Begitulah menjaga rahasia klien itu. Kepada istri aja tidak diceritakan, apalagi sama teman. Dan itu memang kode etik dari seorang pengacara ya. Kode etiknya tak boleh dilanggar. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai tugas dan fungsinya, advokat ini juga diatur tugas dan fungsi di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, kalau dilihat dalam pasal-pasalnya itu sebagian kita akan jelaskan bahwasanya advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan, ya, dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam persidangan pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Baik. Jadi dia kan, makanya kalau kita lihat persidangan begitu kan di pengadilan, advokat kan kadang berbicara lantang, membela segala bentuk upaya apapun dilakukan agar kliennya tidak dinyatakan orang yang bersalah. Sah-sah saja itu dilakukan. Jadi dia memiliki kewenangan sampai sana. Itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ketika ada dasar hukumnya mengatur demikian di dalam pasal 14 tadi, berarti ketika pengacara membela sekeras apapun dan membantu kliennya untuk mengeluarkan segala pendapat dan pernyataan di pengadilan, sah-sah saja. Kenapa? Karena dilindungi oleh undang-undang. Kan begitu kan? Nah, itu dasar. Jadi kalau tidak ada dasar diatur dalam peraturan perundangan, dia mau menyatakan pendapat dengan lantang, dia mau mengeluarkan hak-hak kewajiban dalam menjawab untuk demi kepentingan kliennya, lalu tidak diatur dalam undang-undang secara ketentuan bertentangan, berarti dia tidak boleh. Karena sudah diatur dalam undang-undang, sah-sah saja itu, Jesse. Kemudian kita bisa lihat di pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya
untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah, dia diberikan kebebasan. Ya, diberikan kebebasan untuk menjalankan tugas dan profesinya. Apakah selain dia memiliki hak untuk menggugat dan somasi, ya, apakah sebelum mengajukan gugatan dia somasi terlebih dahulu? Itu kan hak dia. Ya. Dengan hak dia tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Misalkan dia mau somasi tapi bertentangan dengan undang-undang, apakah itu dia somasi sambil mengancam? Nggak bisa ya. Tak boleh. Somasi saja. Apakah tertulis? Apakah secara lisan? Dan tidak boleh ada unsur-unsur pidana di dalamnya. Kalau udah ada unsur-unsur pidana berarti secara tidak langsung bertentangan. Kalau sudah bertentangan dengan undang-undangan, si advokat bisa ditempuh jalur hukum oleh orang pihak yang dirugikan. Gitu. Oh, bisa juga kita melaporkan soal bisa advokat. sepanjang itu bertentangan dengan undang-undang. Kan gitu. Misalkan disomasi sambil mengancam, menghina, menghardik. Gitu kan. Membunuh. Dia mau somasi baik-baik saja, kirimkan surat atau sampaikan secara lisan dengan baik-baik. Pokoknya nggak ada kata-kata mengancam. Iya, Bapak, Ibu, misalnya begitu ya. Ini somasi. Iya. Ketika Bapak Ibu tidak melunasi hutang-hutang terhadap klien kita, kami kasih tenggat waktu 14 hari, kami akan melakukan upaya hukum, baik perdata. Kalau ada unsur pidananya akan kita masukkan unsur pidana. Ketika si Bapak Ibu itu adalah merupakan perusahaan, kita bisa ajukan pilot terkait Ibu tidak bisa membayar hutang. Sah-sah saja toh. Siap. Tapi kalau Bapak Ibu kalau nggak bayar, awas kau. 2 hari mati kau. 2 hari hilang kau. 2 hari ku karung kau, ku bawa ke sungai, begitu kan? Ku buang ke sungai. Ada ancaman ya. Jadi Ya? itu yang bertentangan itu. Tidak boleh. Iya. Somasi ala kadarnya. Nah, itu yang dimasukkan dalam pasal 15, dia bebas menjalankan tugas dan profesinya sepanjang untuk demi kepentingan kliennya dengan syarat tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jadi misalkan dia membela, menyatakan pendapat-pendapat secara lantang, lalu ada unsur, katanya ada unsur pidana dan kita akan gugat ini si pengacara, kenapa? Karena dia berbicara bohong, misalkan gitu kan. Padahal itu adalah untuk demi kepentingan klien, bukan berbohong, dia hanya membela. Ya. Kemudian bisa dipidana begitu kan, atau bisa digugat secara perdata di dalam tugas dan profesinya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk perkara-perkara yang dimaksudkan dalam pasal 16 ini hanya untuk perkara yang di dalam persidangan pengadilan, menurut saya harusnya di dalam menjalankan tugas profesinya baik di luar pengadilan sekalipun tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa dituntut perdata terkait dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Dan tidak termasuk dia sebagai kategori pelanggaran kode etik di luar itu sekalipun, kan begitu. Tidak hanya pengadilan saja maksud saya begitu. Tapi Ya. di luar pengadilan juga demikian. Ya, kalau nanti ini hanya sebatas di dalam pengadilan, kalau di luar pengadilan dia justru menjalankan tugas fungsinya dengan baik dan itikat baik begitu ya. Tadi kan dimaksud ada itikat baik. Lalu ada unsur pelanggaran perbuatan melawan hukum yang bisa digugat artinya. Ya tidak, maksud saya begitu. Nah, inilah yang memiliki hak imunitas itu, Jesse. Tanda kutip kebal hukum. Pasal ini yang dilihat dalam pasal 16. Nah, itu kebal hukum itu yang di sini. Tapi bukan kebal hukum dia tidak bisa dipidana ketika dia bertentangan dengan undang-undang kan. Tetap bisa. Jurnalis kan juga demikian. Memiliki hak imunitas dalam sepanjang dia memberitakan pemberitaan tugas dan fungsinya sebagai seorang jurnalis. Nah, misalkan Jesse dalam menjalankan tugasnya menyudutkan pemerintah dalam pemberitaannya kan gitu. Lalu Jesse digugat secara perdata atau pidana. Nggak bisa ya. Tidak bisa. Dia memiliki hak imunitas. Bagian dari profesi. Ketika dia benar Jesse. Ketika dia memperkarakan akibat pemberitaan kita di dalam undang-undang jurnalistiknya diberikan hak jawab. Diberikan hak jawab untuk terkait pemberitaan yang dia merasa dirugikan. Itu saja ketika sudah kita penuhi hak jawabnya berarti sudah sah. Tidak ada unsur pidana. Begitu. Tadi kita sampai di profesi advokat yang ternyata ada
itu ya, kekebalan, Ya, hak imunitas lah. bukan herd immunity ya, bukan kekebalan komunal pasca vaksinasi 70% ya, tapi memang Tapi terhadap virus dia bukan berarti kebal, Iya kan? Walaupun sih. dilindungi undang-undang, tapi Nah. virus dia tetap saja tergantung imunitas dia. Iya sih benar-benar. Jadi advokat ini kan sebuah profesi yang mulia, ya, sebuah organisasi mulia dan terhormat, atau yang disebut dengan officium nobile, ya, gitu ya. Jadi kan kalau ada membaca officium nobile itu adalah profesi advokat yang mulia dan terhormat. Wow. Nah, jadi di dalam pasal 17 kita melanjutkan dari pasal yang tadi. Baik. Dalam menjalankan profesinya tuh advokat itu berhak memperoleh informasi, ya, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi dia ini memiliki hak untuk bisa meminta informasi, data-data, dokumen-dokumen dari instansi pemerintahan maupun swasta ataupun pihak-pihak lain untuk demi kepentingan kliennya. Oh gitu. Jadi Saya nggak pernah- boleh dihalang-halangi juga Tidak ya? boleh dihalang-halangi. Oke. Jadi ketika dia dihalang-halangi terkait dengan upaya permintaan data untuk kepentingan klien, berarti ada upaya untuk menghalang-halangi menjalankan profesinya. Dan ini kan bisa diperkarakan oleh si pengacara. Dan ini tidak banyak pengacara paham, dan instansi pemerintahan ini juga tidak banyak paham tentang ada pasal 17 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Saya dulu pernah menyurati untuk meminta dokumen, ya, meminta dokumen terkait dengan perkara klien saya Siap. di persidangan perdata. Begitu, tentang identitas perusahaan kah, tentang biodata perusahaan, karena si perusahaan pihak lawan tidak mau memberikan tentang sejauh mana legalitas keberadaan si perusahaan money changer waktu itu. Saya ingin meminta data terkait dengan legalitas money changer ini, karena dia merupakan lembaga keuangan tapi tidak penyedia keuangan. Si money changer ini yang memiliki data hanya si Bank Indonesia. Saya mintakan data untuk itu. Saya ajukan surat secara resmi. Apa kata si Bank Indonesia? Dia tidak berhak untuk mengeluarkan dokumen seperti yang kita minta. Oh gitu. Dengan alasan kita bukan kepolisian, dengan alasan kita bukan pihak pengadilan. Jadi mereka memiliki alasan bahwasanya dokumen-dokumen yang diminta boleh diberikan dengan alasan untuk kepentingan penyidikan kepolisian dan kepentingan pembuktian di pengadilan yang disurati oleh pengadilan. Tapi kalau Nah, ini pengacara harus nggak diberikan mau. pemahaman. Harus Oh. diberikan pemahaman oleh instansi-instansi pemerintah swasta yang merupakan jaringan-jaringan dari pemerintah, kan BUMN kah atau lembaga-lembaga pemerintahan itu juga masuk bagian dari apa yang dimasukkan dalam pasal 17 ini. Gitu. Ini harus diberikan pemahaman. Jadi tidak boleh dihalang-halangi. Dasarnya jelas di dalam mau memberikan dan meminta data-data itu. Baik. Jadi boleh ya, harus diberikan datanya dan tidak boleh dihalang-halangi. Tidak boleh dihalangi. Oke. Kemudian juga advokat ini itu bisa kita lihat dalam pasal 18. Dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan pemberlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial dan budaya. Jadi ketika advokat atau pengacara ingin menangani kliennya, lalu dilihat ini bukan agama sesuai dengan agamaku, dia bukan sesuai dengan ajaran kebudayaanku, secara strata sosial dia orang miskin, Nggak mau ditangani. tidak boleh. Semua Tidak harus. boleh itu alasan dengan alasan itu ya. Kalau dengan alasan itu dia tidak membantu menangani perkara klien, itu sudah bertentangan dengan kode etik dan undang-undang advokat. Jadi tidak boleh memandang status sosial, ras, agama dan lain-lainnya, begitu. Jadi wajib kita beri bantuan sepanjang apa hak-hak yang dari masing-masing pihak diberikan. Apakah untuk pengacaranya ada hak untuk mendapatkan honor jasa, begitu kan? Ketika kliennya juga mendapatkan hak untuk memberikan pendampingan, Bantuan secara hukum, advokasi lah, begitu kan. Oke. Kemudian pasal 19 ayat 1-nya wajib kita advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari klien. Ya, hubungan dengan profesi kecuali untuk ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang. Artinya apa? Di dalam pasal 19 ini, Undang-Undang Advokat sangat tegas mengatur kita untuk menjaga rahasia klien. Oke. Seperti yang saya jelaskan, tidak boleh menceritakan tentang rahasia klien. Ketika kita menceritakan rahasia-rahasia klien, berarti secara otomatis kita sudah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan bertentangan dengan kode etik advokat. Jadi kalau ada klien, ceritakan aja seutuhnya. Ketika ada permasalahan A, B, C, D, E ini harus diceritakan kepada advokat
agar di dalam penanganan perkaranya tidak muncul permasalahan akibat ketidakpahaman kita. Saya pernah dulu menangani perkara, klien tidak seutuhnya menceritakan. Akhirnya di tengah jalan apa? Diceritakan oleh si lawan, pihak lawan, berarti Bapak tidak memahami secara penuh terhadap perkara ini. Kenapa? Perkaranya adalah E. A, B, C, D yang saya tahu, E tidak ceritakan. Gitu. Saya juga pernah menyanggah apa yang disampaikan oleh pihak pengacara lawan. Ketika perkara klien saya ini adalah ada suatu lembar dokumen terkait dengan pengesahan pembagian harta warisan terhadap anak-anak. Tapi taunya dari pihak klien lawan mengetahui bahwasanya klien kita tidak memberikan harta bersama harta warisan terhadap anak-anak sebagai ahli waris. Rupanya semasa hidup orang tua si klien mereka itu telah memberikan secara tertulis. Artinya apa? Ini informasi-informasi yang setengah-setengah diberikan, sehingga kan advokatnya malu toh. Oh rupanya ada selembar ini, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tanyakan sama klien saudara, klien rekan bahwasanya ini telah diberikan. Dia merasa tidak apa saja, mungkin ingin mengambil harta warisan itu, mendapatkan lagi setelah semua harta-harta yang dia dapati waktu semasa hidup sudah dijualnya. Begitu. Jadi ini yang harus sampai ke sana. Nah, kode etik itulah mengatur demikian. Nah, ada poin-poin kode etik. Ya. Kode etik ini kan diberlakukan sejak tahun 2002 atas kesepakatan 8 organisasi tadi. Ya, dibentuk atas kesepakatan dari 8 organisasi yang saya jelaskan. Ya, itu merupakan organisasi advokat yang sampai saat ini masih eksis. Nah, semenjak terpecahnya organisasi ini, ternyata mereka lebih kepada menjalankan kalau dulu dia dari Asosiasi Advokat Indonesia yang mendirikan advokat itu ya, Advokat Syariah Indonesia, ya mereka kadang selain dia bernaung di Pradi juga eksis di organisasi yang lain, organisasi advokat yang sebelumnya dia lahirkan gitu. Nah, advokat ini dilarang menolak, ya di dalam kode etik itu dilarang menolak untuk perkara dengan alasan setiap perkara yang tersebut ditangani terkait dengan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan ras, ya berkaitan dengan isu-isu sosial, apakah dia bukan seagama dan lain-lainnya. Nah, itu dilarang menolak dan kemudian dalam advokat melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi. Itu kode etik kita. Jadi ketika kita menangani perkara, orang yang mohon maaf kurang mampu, miskin, lalu kita tinggalkan dia, alasan ini tidak punya duit gitu. Jadi kita tidak boleh bertentangan dengan seperti itu. Itu kode etik lagi ya. Tak boleh. Tak boleh, kita harus bantu dia. Ya. Harus bantu. Ketika tidak mampu bantu, ya cara penyampaiannya jangan terkesan saya tidak mau bantu Bapak Ibu karena Ibu miskin. Saya tidak membantu Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak memiliki uang. Langgar kode etik. Hindari kalimat-kalimat seperti itu sehingga agar dia tidak dinyatakan sebagai orang yang bertentangan terhadap kode etik. Ya. Kemudian advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun. Wajib memperjuangkan hak asasi si klien, ya, dan harus mengutamakan kepentingan klien dalam menjalankan tugas profesinya. Gitu. Jangan nanti kita mendapatkan saya tanganilah perkara ini kan begitu kan, supaya nanti ada pihak lawan menghubungi saya agar berdamai perkara ini, negosiasi begitu kan. Jangan memanfaatkan momen-momen seperti itu. Kan mohon maaf ada bahasanya dua mata pisaunya kan. Dia tidak tulus membantu kliennya, tapi satu sisi adalah sebagai nilai bergening saja agar pihak lawan nanti menghubungi kita berdamai. Gitu. Berdamai dengan cara yang tidak baik. Kau putuskan kuasa dengan klienmu, nanti kami kasih uang. Gitu. Ada yang seperti itu kan. Tapi itu oknum. Nah, itu tidak boleh bertentangan juga. Siap. Kemudian advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Jadi nggak saling sikut menyikut ya. Tak boleh. Tak boleh saling menjelekkan rekan kita. Baik. Walaupun itu adalah pihak lawan. Itu pengacara receh itu. Itu enggak berbobot itu. Itu enggak berkualitas, enggak boleh. Harus bantu mengangkat popularitas dia walaupun dia adalah merupakan pihak lawan. Enggak boleh kita menjelek-jelekkan dan tidak boleh mempengaruhi kliennya untuk jangan gunakan pengacara dia, cari pengacara lain selain dia. Apabila itu terbukti berbahaya terhadap pelanggaran kode etiknya. Ya, itu. Kemudian jangan ada putuskan aja kuasa Pak, sama saya saja pengacaranya. Gitu. Kalau ada terbukti seperti itu berarti dia sudah
jelas dan tegas dia sudah melakukan pelanggaran kode etik. Tak boleh mempengaruhi klien agar memutuskan kuasa sama si pengacara itu agar beralih kepada dia atau kepada orang lain. Hargai dia. Saya kalau jumpa pengacara, teman, lalu dia sama klien saya sampaikan kepada kliennya itu, Pak, ini pengacara hebat. Ini pengacara luar biasa. Saya kenal baik dia. Saya sampaikan kelebihan-kelebihan dia. Jangan dijatuhkan. Itulah bentuk penghargaan. Kemudian saya menjumpai beberapa pengacara lawan begitu ya, dan kita juga harus demikian. Ya kita harus bersikap sopan sama si pengacara lawan. Gitu. Dan pengacara lawan juga harus bersikap sopan dengan kita. Sebaliknya ya. Umumnya begitu. Umumnya begitu. Kami saling menghargai. Kenapa? Karena masing-masing posisi itu bisa bertukar. Suatu saat dia sebagai penggugat, suatu saat dia akan sebagai tergugat, dan berbalik. Suatu saat kita akan menjadi tergugat dan dia juga akan menjadi penggugat. Bagaimana posisi itu terpulang? Hargai. Gitu. Ketika mau dipanggil persidangan kan gitu, kita sebagai penggugat, panggilan pertama kalau dia sudah menjadi pengacaranya pihak lawan ya datanglah. Jangan dipanggil 2 kali, 3 kali baru datang ke pengadilan. 2 kali tidak datang kan menghabiskan biaya kita sebagai penggugat untuk memanggilkan gitu. Jadi hargai sebagai bentuk penghargaan si tergugat pengacara dengan si pengacara penggugat ya hadir pada panggilan pertama. Pulangkan kalau dia sebagai penggugat suatu saat. Saya tidak datang 2 kali kan habis keuangan si klien penggugat itu kan berdampak kepada ke sana. Kemudian advokat wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Kita berbicara tentang organisasi profesi advokat. Yang seperti saya jelaskan, bahwasanya ketika keanggotaan dalam sebuah organisasi itu tertimpa masalah, ya apakah dikriminalisasi kah atau ada upaya untuk menjatuhkan dengan memasukkan unsur-unsur pidana pihak keanggotaan dalam organisasi advokat, disitulah tugas dan fungsi ketua advokat, situlah fungsi keanggotaan advokat itu, profesi advokat, untuk melindungi teman sejawatnya atas permintaannya. Bantu itu sampai selesai. Kenapa? Ini secara tidak langsung menunjukkan organisasi advokat kompak, tidak berdiri sendiri dia. Ada perlindungan dari organisasi advokat untuk bisa membantu keanggotaannya agar terbebas dari permasalahan-permasalahan hukum. Begitu. Apalagi dia tertimpa masalah hukum akibat dia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Baik. Kemudian advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Nah, jadi kalau advokat tidak sopan, datang-datang menobrak pintu kantor polisi atau dia mendobrak pintu kantor advokat teman lainnya, membentak-bentak, secara tidak langsung melanggar kode etik, dan itu bisa diperkarakan terkait dengan pelanggaran kode etik. Kemudian advokat itu harus menjunjung tinggi. Ya, menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Ya, seperti yang saya jelaskan sebagai officium nobile tadi itu. Dan yang terakhir adalah seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara itu tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat secara sementara. Ketika dia berpraktik dan dapat dibuktikan atas praktiknya, maka dia menjalankan profesinya, dia berarti sudah secara tidak langsung melanggar kode etik advokat. Nah, jadi siapa yang berhak untuk mengajukan pelanggaran terhadap kode atas etik? Dugaan pelanggaran kode etik? Masyarakat boleh, teman sejawat advokat juga boleh, pemerintahan juga boleh, kliennya si advokat juga klien boleh ya? Justru yang kebanyakan untuk melaporkan terkait dengan pelanggaran kode etik si pengacara adalah dari klien. Terkait dia apakah sudah menerima honor si advokatnya, tapi perkara tidak dilanjutkan. Secara tidak langsung dia tidak memberikan pelayanan profesional dalam menjalankan tugas dan profesinya, laporkan. Atau dia membocorkan rahasia klien, yang sering saya dengar, membocorkan rahasia klien, bisa laporkan pelanggaran kode etik. Kemudian bisa saja akibat dari dia ketika dulu menangani perkara yang serupa, dia pengacara pihak lawan, tiba-tiba suatu saat dia pindah menjadi pengacara pihak lawan dari si klien dia sebelumnya. Terus secara tidak langsung kan dia bertentangan dengan pelanggaran kode etik advokat akibat dari bisa saja menceritakan rahasia-rahasia klien toh. Karena kita sudah punya rahasia klien untuk menjatuhkan ini ternyata dengan cara-cara seperti ini. Nah, begitu. Dengan cara-cara seperti ini karena dia punya
clue atau petunjuk untuk menjatuhkan dia dengan ini gitu. Karena dia sudah tahu rahasianya. Jadi sanksi apa yang bisa diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik ketika terbukti laporan tersebut diserahkan kepada Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan Advokat inilah menyidangkan. Sidangnya hampir mirip dengan pengadilan negeri itu. Sidang ada pembuktian, ada pertama penyampaian terhadap keluhannya sebagai pemohon, termohonnya siapa, ya, teradu, yang teradunya apa, pengacaranya berapa orang dan siapa dia, gitu sebutkan. Nanti Dewan Kehormatan inilah menyidangkan, ada pembuktian saksi dan lain-lainnya. Ketika putusan si advokat adalah dinyatakan bersalah, maka ada bentuknya, sanksi itu adalah berupa teguran tertulis, baik atas lisan dan juga termasuk teguran secara tertulis. Itu ada 2. Kemudian yang ketiga bisa saja pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan. Bisa dia diberhentikan sementara. Artinya di skor lah, dia tidak boleh berpraktik antara 3 sampai 12 bulan, gitu, minimal 3 bulan. Kemudian pemberhentian tetap dari profesinya. Pemberhentian tetap dari profesinya ini kartu anggotanya dicabut. Kartu anggotanya dicabut dan tidak boleh berpraktik atas nama organisasi itu. Nah, itu akibat dari pelanggaran yang sangat keras sehingga dia bisa saja sampai ke kegiatan profesinya dicabut. Ini Dewan Kehormatan ini bagian dari organisasi Ya, advokat juga? Bagian atau? dari organisasi advokat. Ketika ada organisasi advokat ini, pasti dia memiliki Dewan Kehormatan. Gitu. Ketika tidak memiliki Dewan Kehormatan di tingkat daerah, itu bisa diajukan ke Dewan Kehormatan tingkat pusatnya. Misalkan dia namanya Pradi gitu kan, Pradinya bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Pradi Pusat. Ketika Dewan Kehormatan Pradi di tingkat daerah, Pekanbaru dan Riau tidak ada, bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Pradi yang pusat. di nasional, yang di pusat ya. Betul, Jesse. Oke, baiklah. Jadi itu ya, kita ternyata punya hak dalam hal ini sebagai klien untuk melaporkan ketika menemukan ada oknum advokat yang melanggar kode etik ya, Bang Parlindungan. Ya, sebelum kita berakhir, saya ingin bacakan dulu satu pertanyaan sudah hadir di WhatsApp kita dari Bang Mesak. Selamat pagi Bang Parlindungan, mau tanya sedikit. Selamat pagi. Ini di luar dari topik kita ya, organisasi dan kode etik advokat, yaitu tentang sanksi. Adakah sanksi untuk masyarakat yang mengambil atau merusak fasilitas umum ya, contohnya mengambil tong atau tempat sampah yang disediakan, mengambil komponen pada bagian fasilitas umum, contohnya baut-baut pada jembatan 4. Nah, karena kan kalau kita cuma mengandalkan pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan setiap saat, tapi perusakan dan pencurian kerap terjadi. Baik. Ada sanksi nggak sih Bang untuk Fasum? Siapa yang dirugikan akibat dari misal tong sampah hilang? Siapa yang dirugikan? Berarti pemerintah. Pemerintah bisa membuat laporan atas dugaan pidana pencurian. Ya. Atau memang ada peraturan daerah mengatur bahwasanya siapa yang merusak, mencuri fasilitas-fasilitas umum, ya begitu ya. Itu bisa ada sanksi pidana atau sanksi denda ataupun kurungan. Ya, begitu sanksinya. Ketika Perda tidak mengatur, bisa masukkan di unsur Kitab Undang-Undang Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, apakah pencurian. Kalau itu adalah berupa pengerusakan, ya bisa termasuk bagian dari pengerusakan fasilitas umum. Dan apabila ini pencurian mengakibatkan fatal terhadap orang banyak, apakah mencuri baut jembatan, lalu kan nanti bisa suatu saat struktur jembatan akan rusak dan bisa terancam ambruk, amblas dan lain-lainnya. Dan itu bisa saja pencurian mengakibatkan ke pemberatan, mengakibatkan dia bisa dipidana lebih berat. Nah ini, dan bisa dikategorikan walaupun pemerintah tidak memiliki wewenang untuk, dia tidak, kita harapkan pemerintah untuk bisa menindaklanjuti atas perbuatan ini. Sebenarnya memberikan kewenangan yang ada, dapat kewenangan untuk membuat laporan kepolisian terhadap dugaan pencurian itu pemerintah. Itu ada pemerintah. Oh, tapi ini delik aduan ya, harus diadukan dulu ya. Karena ini pencurian merupakan delik biasa. Karena ini perbuatan pidana biasa, sebenarnya pihak kepolisian bisa melakukan tindakan atau upaya hukum apabila dia menemukan permasalahan-permasalahan ini. Oh, jadi nggak mesti diadukan dulu? Tidak mesti diadukan dulu, gitu. Tidak mesti diadukan dulu karena ini termasuk perbuatan pidana umum, artinya tidak pidana aduan. Ya, aduan ini kan apakah pencemaran nama baik, begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau bisa ada bukti, misal ada lembaga khusus, LSMK gitu ya, lembaga pemerhati kota Pekanbaru yang menyaksikan ada kerusakan atau kehilangan tong sampah dan lain-lain yang tadi disebutkan oleh Bang Mesak. Bang Mesak, ya bisa saja dia membuat laporan kepolisian, gitu. begitu. Nah ini peran dari lembaga masyarakat itu untuk bisa
membantu segala permasalahan-permasalahan isu-isu sosial gitu. Apalagi menyangkut masyarakat umum seperti fasilitas umum ini tadi ya.